bersama saya Alan Priyosono Wijaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Pengkol Jepara. Kali ini saya tidak sendirian, ditemani oleh Bu Sela selaku wali kelas 5. Selamat pagi Bu Sela. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Ibu akan melakukan percakapan observasi sebelum saya nanti melakukan untuk supervisi kelas. Percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kenapa kita melakukan percakapan wawancara pra-observasi? Yaitu sebagai persiapan awal Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nanti. Baik Ibu, di sini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan persiapan Ibu dalam kegiatan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu nanti? Iya, jadi nanti saya akan melaksanakan pembelajaran di muatan bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa dapat mengenal singkatan dan akronim, kemudian mengidentifikasi contoh singkatan dan akronim, kemudian menuliskan singkatan dan akronim beserta kepanjangannya dengan ejaan yang tepat. Baik, berarti ada Ibu nanti akan menekankan pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya. Kemudian di situ nanti akan ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, yaitu mengenal singkatan dan menuliskan akronim. Begitu Ibu ya. Selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Ibu nanti dalam kegiatan pembelajaran? Area pengembangan yang akan saya lakukan itu meliputi 2 aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya sendiri, dalam hal mengenal singkatan dan akronim itu sendiri, seperti definisinya, seperti itu. Kemudian juga menuliskan singkatan dan akronim dengan ejaan yang tepat beserta kepanjangannya. Sedangkan di ranah keterampilan, itu dalam hal mengidentifikasi contoh singkatan dan akronim, jadi anak-anak bisa membedakan mana yang singkatan, mana yang akronim. Seperti itu, Pak. Baik Ibu, ya jadi di sini nanti berarti ada 2 aspek pengembangan, yaitu di aspek kognitif, pengetahuan, dan di aspek keterampilannya. Iya. Baik, selanjutnya terkait dengan ini untuk strategi pembelajaran atau perencana pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan Ibu nanti seperti apa, kalau boleh bisa dijelaskan? Oh iya, jadi saya akan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, kemudian menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga permainan. Sedangkan media yang akan saya pakai yaitu ada permainan word wall, bola kertas, dan juga kartu. Ya, nanti kalau saya simpulkan kembali bahwa nanti Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Iya. yang mana nanti terintegrasi juga dengan KSE-nya, Iya, ya di situ sosial emosionalnya. Selanjutnya di situ juga Ibu menjelaskan bahwa nanti menggunakan metode diskusinya, kemudian menggunakan media ada word wall dan kartu kata terkait dengan akronim dan sinonim. Begitu ya Bu? Iya. Baik. Selanjutnya begini, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Saya akan melaksanakan pada hari Senin 9 Januari 2024 di jam kedua. Ada jadwal bahasa Inggris. Baik. Baik Ibu, berarti nanti ketika pelaksanaan pembelajaran tentunya saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan melakukan observasi di dalam kelas Ibu. Tentu juga nanti didampingi dengan praktik pengajarnya ya untuk kegiatan observasi itu. Ya, yang terakhir Ibu terkait dengan kegiatan percakapan hari ini, dari percakapan awal sampai akhir tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Dari percakapan ini saya menjadi lebih siap lagi Pak, nanti untuk rencana seperti model yang akan saya gunakan, metode, kemudian tujuan pembelajaran, serta skenario yang nanti akan berguna di kelas. Oke, ya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktunya, dan mungkin insya Allah
nanti ketika di tanggal 9 Januari 2024 di jam kedua ya Bu, nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk ikut kegiatan pembelajaran dan melakukan observasi di dalam kelas Ibu. Begitu Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Nela. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran dari ini, seperti biasanya kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Vicky. Oh ya, Vicky tadi orang tuanya sudah menghubungi Bu Sela bahwa dia belum sehat dari beberapa hari yang lalu, jadi belum bisa belajar bersama dengan kita hari ini. Nah anak-anak, hari ini ya di pelajaran apa ini? Di pelajaran bahasa Indonesia kita masih meneruskan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang singkatan dan akronim. Ya, singkatan dan akronim ini sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat ini kalian itu adalah siswa apa? SD. SD itu sekolah dasar, singkatan dari sekolah dasar. Dan masih banyak yang lainnya singkatan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bagi kalian, apalagi kalian siswa kelas 5 itu sudah harus benar-benar mengerti apa itu singkatan dan akronim, penggunaannya, kemudian penulisannya, termasuk ejaan huruf kapital dan tidaknya, itu harus kalian kuasai ya, karena itu akan sering kalian temui. Biar nanti kalau tiba-tiba kalian baca jalan ya, jalan itu kan juga banyak tulisan-tulisan ya. Ada singkatan apa kalian tidak bingung? Nggak tahu ya. Nah kalau sudah kelas 5 ya harusnya setelah pelajaran ini kalian sudah bisa. Atau mungkin kalau ada kalian bersama teman kalian yang belum tahu, kalian bisa memberitahu. Itu tuh singkatan dari apa? Misalnya di arah sana ya, Taman Kerang ke sana itu SMK. Kok SMK bukannya SMA? Ternyata berbeda kan? Kalau SMA, siapa yang tahu kepanjangan dari SMA? Tunjuk tangan. Ya, bila sekolah menengah. Nah, sudah tahu ya, itu singkatan yang kita sering jumpai. Kalau SMA siapa yang bisa? Iya, Noah. Sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan. Nah, sebelum kita masuk ke lebih banyak contoh, kenapa? Dari singkatan dan akronim, kita ingat-ingat lagi kemarin ya tentang pengertian singkatan dan akronim. Ada yang masih ingat apa sih yang dinamakan dengan singkatan? Iya, Nayumi, nanti yang bisa tunjuk tangan aja langsung. Singkatan adalah hasil ringkasan Huruf dan gabungan huruf dan gabungan huruf. Tadi contohnya adalah SD. Itu kan gabungan huruf ya. Kadang-kadang kalau kita mau menulis atau mengucapkan sekolah dasar, itu mungkin lebih panjang dan untuk beberapa hal itu kita butuh yang lebih ringkas. Makanya dirangkum dari huruf awalnya tadi ya, S dan J. Sekolah dasar. Itu singkatan. Sekarang akronim, siapa yang bisa langsung tunjuk tangan? Iya, Tinan. Gabungan suku kata yang
bayangin nanti. Ada yang mau melengkapi? Akronim. Masih ada yang lupa. Kalau ada yang lupa bisa dibuka bukunya yang kemarin kita pelajari di halaman 102. Itu ada pengertian dari singkatan dan akronim. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Felin. Akronim adalah kependekan berupa kata yang menunjukkan dari Gabungan dari suku kata. Kalau dari tadi, contoh yang kita berikan adalah singkatan, ya berupa singkatan. Sekarang kalau akronim, siapa yang bisa memberikan contoh? Ya, Kevin. akronim adalah kependekan berupa Kevin kurang akurat. Ya, contohnya akronim. Jateng itu kepanjangannya apa? Kalau sudah ketemu jateng pasti banyak sekali contohnya, ya kan? Jateng, apalagi Sumatera Barat dan sebagainya. Nah, hari inilah ya kita akan mempelajari lebih banyak contoh dari singkatan maupun akronim. Itu ya. Nah, kemarin ini sebenarnya request dari Kevin juga nih. Kemarin, Bu, itu sih Bu, yang kayak kemarin itu loh, Bu, yang kotak-kotak itu loh, Bu, yang ada isinya itu loh. Juga gitu kan? Oh iya, nanti kita buatkan. Nah, kita hari ini ya bermain dengan word lagi. Satu siap? Siap! Kelompok 3 siap? Siap! Setelah ulangi kelompok 4 siap? Siap! Ya, kita sudah siap semuanya. Kita buka word kita. Yang pertama adalah yang terkenal, lemparan atau ada di dekat. Jalan lihatnya ke sini biar bisa nggak tahu kan? Yang akan kena siapa ya? Apakah kanan? Apakah kiri, tengah, depan, belakang? Bismillahirrahmanirrahim. Najwa adalah number 1 ya. Kalau kemarin kita bermain dengan hewan-hewan ya, sekarang kita juga sekaligus belajar tentang kekayaan hayati berupa bunga-bunga. Kira-kira Najwa favoritnya bunga apa sih? Rafflesia. Matahari seperti Meme ya. Meme kan sukanya bunga matahari kan? Ada yang nggak kenal Meme? Nah, isinya adalah pertanyaan atau soal ya untuk Najwa. Ini kita belum belajar banyak dari buku, tapi Bismillah mau mengetes dulu sih pengetahuan kalian ya. Karena kan di sekitar kita sudah banyak kita mengetahui tentang singkatan dan akronim. TNI dia, TNI hurufnya kapital semua. Najwa, apakah kepanjangan dari TNI? Tentara Nasional Indonesia. Benar apa salah? Betul. Tentara Nasional Indonesia. Kami ingat-ingat juga ya di pengetahuan kalian. Selanjutnya Najwa, kamu ingin siapa yang menjawab? Laki-laki juga. Ada banyak temannya, silakan dipilih Rizky. Rizky, kamu mau memilih bunga apa? Bunga apa? Mawar. Bunga mawar merah. Ini ya. Kita buka. Rizky, apakah kepanjangan dari BUMN? Rizky? Ya? Belum tahu. Ada yang bisa membantu Rizky?
Iya. Badan usaha milik negara. Wah, bagus ya. Badan usaha milik negara. Penulisannya bagaimana? Terus BUMN termasuk singkatan atau akronim? Singkatan. Mengapa? Kan? Saya satu-satu. BUMN. Oh iya. Ya karena gabungan dari beberapa huruf awal dari tiap katanya. Kenapa Bima? Pulpenmu kenapa? Sekarang Irling Erick Thohir. Erick Thohir itu siapa? Menteri BUMN. Ada yang cita-cita juga ini Menteri BUMN. Lu kok enggak, kenapa? Ya nggak apa-apa, semua pekerjaan itu bagus. Bila tunjuk satu orang temanmu perempuan. Kinan, kamu suka bunga apa? Oh ya, lidah mertua atau sansifera. Kita buka apakah itu dari lidah mertua ini? Bin. Bin, yang lainnya sambil pikir juga. Jangan ingat, itu kan sering juga ya di televisi di media. Apa? Kali. Ada yang bisa membantu? Sekalian ya, Sakina. Badan Intelijen Negara. Itulah BIN. Bisa semua dan termasuk singkatan apa akronim? Akronim loh. Ini kan huruf semua. Kenapa kalian sebut itu akronim? Karena bacanya BIN, tidak BIN. Berarti masih ingat pelajaran kemarin ya, bahwa selain pengertian singkatan dan akronim itu juga kalian lihat cara bacanya. Kalau BUMN kan tidak dibaca bumen, kan enggak ya? Kalian tetap BUMN, makanya itu singkatan. Sedangkan ini karena dibaca BIN, ora BIN, maka ini masuknya akronim. Ayo lihat BIN. Kartu tanda penduduk. Tinggal satu kita habiskan ya. Tinggal refresh ya. Kenapa sih nggak ada yang memilih refresh ya? Kalau jawabannya itu yang ke atas. Kalau yang ini dua pertanyaan untuk Irma. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ternyata lumayan ya, meskipun ini hampir semuanya itu kalian ada yang bisa gitu. Entah kalian sudah belajar membaca di rumah ya, atau kalian mendengarkan informasi dari media, dari TV ya, itu tapi membuktikan kalau kalian sudah banyak yang dikuasai, gitu ya. Dan anak-anak, selanjutnya, sebelum bisa lanjutkan, ada pertanyaan? Enggak. Ada yang perlu diulangi atau dijelaskan? Tidak? Kalau tidak ada, Gisela akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya. Acak? Ya, bisa Bu. Oh, tidak usah. Karena nanti tidak acak, hari ini kita tidak acak ya. Dan lepas dulu. Ini kelompoknya sebelum Gisela bagi, Gisela jelaskan dulu tata caranya.
Nanti setelah kalian dibagi ke dalam beberapa kelompok ya, kemudian kalian bersama dengan teman-teman kalian membaca ya. Kalau tadi itu kan hanya baru pengetahuan kalian sebelumnya ya. Sekarang kalian akan membaca ya. Kalian akan mencari, mengidentifikasi baik dari buku paket maupun dari modul yang kalian miliki tentang beberapa singkatan maupun akronim beserta kepanjangannya. Setiap kelompok akan membuat 3 singkatan dan 3 akronim berbagai. Ini kalian juga harus tahu yang kalian buat singkatan itu yang mana ya? Yang akronim yang mana? Jadi kalian memasukkan yang singkatan dimasukkan ke kantong sebelah kiri, kalau yang akronim dimasukkan ke kantong sebelah kanan. Kalau selesai semua nanti Gisela akan meminta kalian maju untuk menaruh ini kertas kuning ke kantong semar. Nah, anak-anak dalam membaca, dalam mencari informasi dari buku, kalian juga perhatikan penulisannya. Jadi yang ditulis di sini juga sudah betul penulisannya. Bu, boleh tidak Bu? Saya mau membuat yang saya tahu, meskipun itu tidak ada di buku. Bu, boleh. Boleh. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Dari pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, dari buku paket, dari modul. Boleh ya? Kelompoknya, kelompok 1 adalah Irma, Bima, Hafsa, Edwin. Kelompok 2 adalah Noah, Bintang, Vicky, Kenzi. Kelompok 3 adalah Bilal, Maula, Najwa, Mei, sampai Felin. Kelompok 4 Alfar ke belakang. Kelompok 5 Kinan, Angga, sama Zaki, Arvin. Kelompok 6 ini ya. Kelompok ini 6 ya. Kelompok 6 ya. Berarti ini 3 Besara yakin bisa kok ya. Jadi kelompok yang Danis, Awan, Lesti, Nayumi, Adin sama Ayu. Nanti Besara kurangi tugasnya saja. 6 ya. Berkelompok bisa ingatkan kalian silakan berdiskusi. Dengarkan dulu. Silakan kalian berdiskusi tapi tetap tertib ya. Boleh namanya berkelompok ya. Tulisannya yang jelas ya. Alfa bisa
singkatan. Terus YTH yang terhormat. Oh ya, masih sini. Sekarang kita cek yang akronim. Cerpen. Yang pendek. Jateng Jawa Puskesmas tadi sudah ya, pusat kesehatan masyarakat. Jabar Jawa Barat. Ponsel. Lagi bersama saya Wijaya, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Pengkol Jepara. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi setelah pelaksanaan kegiatan observasi kelas pada tanggal 8 Januari 2024. Dan tentunya kali ini saya tidak sendiri, masih ditemani oleh Bu Sela Nurrahma selaku wali kelas 5 dari SD Negeri 1 Pengkol Jepara. Baik Bu Sela, setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi dan pelaksanaan kegiatan observasi di kelas, dalam percakapan pasca observasi ini akan saya tanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Adapun tujuan dalam percakapan pasca observasi ini yaitu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam kegiatan pembelajaran kemarin, agar nanti ke depan juga menjadi lebih baik kembali. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan supervisi dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya lega Pak, Iya. karena kegiatan observasi kemarin selama supervisi berjalan dengan lancar, meskipun awalnya memang gugup, tapi setelah itu mengalir dengan baik karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Iya. Seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana dalam area pengembangan yang dikembangkan Ibu setelah melaksanakan kegiatan supervisi dalam pembelajaran? Kemarin saya mengembangkan dua aspek, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di dalam hal pengetahuan yaitu tentang kemampuan anak untuk mengetahui apa itu singkatan dan akronim, kemudian juga mengidentifikasi mana yang termasuk akronim dan juga singkatan. Sedangkan dalam aspek keterampilan itu tentang kemampuan anak untuk menuliskan akronim maupun singkatan beserta kepanjangannya dengan ejaan yang tepat. Seperti itu Pak. Baik, berarti di sini tadi dijelaskan ada dua aspek ya, yaitu pengembangan dalam pengetahuan dan keterampilan. Baik. Lanjut untuk yang pertanyaan ketiga Ibu, apakah ada kendala-kendala dalam kegiatan pembelajaran Ibu saat observasi kemarin? Kendalanya karena kemampuan anak kan berbeda-beda ya Pak, dan itu ada beberapa anak, sekitar 3 anak yang memang belum terlalu memahami materi, dan kalau misalnya saya mau lebih drill lagi itu juga terhambat oleh waktu pembelajaran. Seperti itu Pak. Baik. Berarti masalah yang menjadi permasalahan utama di sini adalah waktunya. Iya. Baik Ibu. Oke, pertanyaan yang keempat, bagaimana langkah ke depan yang akan diambil oleh Ibu dalam kegiatan pembelajaran yang akan datang? Saya akan mengusahakan pembelajaran diferensiasi di kelas karena kemarin mungkin belum terlalu tampak, agar semua anak dengan kemampuan berbeda-beda, dengan bakat yang berbeda-beda bisa saya cover seperti itu. Kemudian juga mencari strategi mengajar lain yang lebih menarik dan efektif. Baik Ibu. Yang kelima, bagaimana dalam keaktifan siswa dalam diskusi kelompok Ibu saat pembelajaran kemarin? Alhamdulillah mereka sangat aktif dan antusias untuk berpartisipasi untuk grupnya gitu Pak. Jadi mereka ingin berkontribusi dalam kelompoknya masing-masing. Jadi semua aktif untuk berdiskusi. Iya. Baik Ibu. Dan terakhir ini Bu, terkait dengan pertanyaan terakhir, yaitu kira-kira kapan rencana Ibu
untuk menindaklanjuti agar rencana pembelajaran diferensiasi ini direalisasikan. Sekitar bulan Februari Pak. Bulan ya, Pak. dan persiapannya lebih matang. Baik Ibu, saya kira pertanyaan dari kegiatan ini saya rasa cukup Ibu untuk pelaksanaan percakapan pasca observasi. Setelah ini harapannya mungkin ke depan semoga Ibu nanti dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensi dengan baik. Di depannya Ibu akan mungkin nanti anak-anak dalam kegiatan pembelajaran meningkat dalam motivasi dan hasil belajarnya. Saya kira itu saja. Terima kasih untuk Bu Sela atas waktunya dan kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.